juga PR buat Pak Prabowo ya. Karena kita lihat selama ini pers Indonesia itu sangat-sangat tidak berlaku konstitusi gitu loh, Jenderal. Dia tidak tidak melakukan, saya itu non blok, artinya jadi kayak berita-berita dari Israel itu kan, Tribun atau sebagai TV One itu kan hanya menceritakan justru kebalikan dari berita yang sesungguhnya. Ini saya pikir kalau pemerintah yang baru nanti ini kalau tidak dibenahi masalah pers ini, Pak Jenderal, itulah yang bisa ngobok-ngobok persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Jenderal. Kalau pers ini masih dibiarkan terus begitu, ya kita bangsa pasti nggak ada menilai demokrasi itu hanya di bibir aja. Saya pikir Bapak pasti punya satu kriteria khusus untuk membenahi ini loh, masalah pers Indonesia ini yang sudah nggak non blok lagi gitu loh, Pak Jenderal. Itu aja, Pak Jenderal. Terima kasih. Iya, saya punya teman ketua Dewan Pers Nasional. Kalau mereka benar kok, ya petunjuk-petunjuk dia benar, tapi yang melaksanakan ini malah banyak bertentangan. Ya, karena ketua Dewan Pers saya, teman saya dulu itu udah lemana semua. Yang sekarang juga begitu. Jadi susah ya, karena tidak satu kepala kita ini. Tidak satu misi, tidak satu visi. Memang yang paling berbahaya ini, ya pers ini, peran media ini, yang bebas. Kan saya bilang, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, ya, secara moral, kepada siapa? Tuhan, kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan negara. Sementara mereka seenaknya, ya, medianya bebas sesuka-sukanya, bahkan memihak. Nah itulah, bahkan memihak, bukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara lain. Betul lah, sedih saya melihatnya. Halo, maaf Pak Jenderal, Pak Ayak-ayak baik, saya potong. Kebetulan masih ada dua yang mau bertanya. Ya, lanjut, silakan. Waktunya udah mau habis. Pak Ibu Tumbar, waktunya juga sudah pendek banget. Ibu Tumbar silakan, waktu dan kita siapkan untuk Ibu. Silakan Ibu. Bu Tumbar Winarsi ya? Iya. Mbak. Apa ini? Itu bir banteng Ibu pamiknya. Hah? Ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Jenderal. Oh ya, malam Bu. Ya gini, saya kalau ini ya untuk negara, misalnya gini Pak, untuk jenderal-jenderal itu kan sebetulnya TNI itu kan banyak sekali. Nah, itu memang karena teman saya juga ada yang Intel Popo lah, saya nggak dong yang kayak gitu. Nah, itu kata dia itu kan terpecah banyak yang kadrun gitu loh. Nah, untuk saat ini apakah memungkinkan para jenderal-jenderal dan ya dari semua yang ada TNI itu, bukan cuma jenderal ya, juga prajurit dan juga yang pangkat-pangkat ini, itu diadakan screening. Kalau screening zaman dulu kan PKI Pak. Nah, tapi apakah mungkin misalnya para anggota TNI dan semua itu, Polri juga, itu khilafahnya itu loh Pak, karena khilafah itu juga terlalu menggerogoti dari berbagai lini gitu loh, nggak cuma di TNI aja, bahkan di guru, dosen itu juga banyak gitu masuk ke sana. Nah, pemerintah itu apakah bisa gitu loh, karena itu membahayakan sekali, karena mereka apa-apa agama. Lah, kita tuh apa bisa maju kalau dimasalahkan kok agama terus gitu loh. Jadi saya tuh suka gemes, karena mereka pusakanya untuk ini itu kan agama gitu loh. Nah, kenapa kok agama kok dadak kok pakai bahasa Jawa, kok harus dipakai untuk gaman, untuk pusakanya gitu loh. Karena untuk memajukan bangsa itu ya agama ya disingkirkan dulu, karena agama itu kan urusan pribadi kita dengan Tuhan, nggak usah dipakai untuk bernegara. Kalau bernegara dengan agama bubar Pak gitu loh. Jadi ya kepentingan agama masuk terus gitu loh.
mempengaruhi banget dengan adanya program-program pemerintah yang ada. Nah, seperti itu satu. Terus tentang wawasan Pak Jenderal Tobing tentang pengajaran Pancasila itu di sekolah-sekolah itu bagus sekali, Pak. Nah, itu usul saya, Pak. Misalnya yang dipakai itu para TNI, anggota TNI yang sudah dididik oleh Pak Jenderal Tobing sendiri. Wawasan kebangsaan itu harus dimulai nggak cuma di perguruan tinggi, tapi dari sekolah dasar. Karena apa? Saya juga sebetulnya guru ya Pak, cuman guru fisika, itu mereka sudah di stop gitu loh, tentang wawasan kebangsaan itu sendiri sudah nggak tok, istilahnya nggak apa ya, melekat erat di diri anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang tuh sudah aneh loh Pak. Mereka lebih cinta bendera Palestina daripada bangsa kita sendiri, daripada bendera merah putih. Bahkan rumah-rumah sekarang yang saya temui di atas loh dipajang bendera Palestina, Pak. Lah itu apa miris gitu loh saya itu. Lah nanti suatu saat isu-isu bisa malahin kita itu bagian dari Palestina kan gitu. Nah seperti itu Pak. Itu yang kedua untuk pengajaran kebangsaan di Indonesia. Kalau misalnya bisa sih merekrut para guru ya, tapi kan enggak kayaknya tuh powernya tuh kurang gitu loh. Tapi kalau dari angkatan yang turun, sekolah-sekolah kan nggak berani nolak Pak, bahkan perguruan tinggi juga gitu. Seperti itu Pak, saya usul. Terima kasih Pak Jenderal. Ya, bagus sekali pendapatnya Bu. Tapi masalahnya bukan mampu tidak mampu, mau atau tidak mau. Sekarang TNI itu sebenarnya harusnya sudah menganalisa situasi seperti ini. Dia harus berbuat lah. Ya, berbuat dulu. Apalagi dia harusnya berteriak bahwa keberadaan agama itu ya. Saya di organisasi saya itu saya bilang, ya, agama itu diciptakan, keberadaan agama itu bertujuan untuk apa? Untuk mengontrol diri sendiri. Ya, bukan betul. Untuk mengontrol agama mengontrol bukan mengkritisi, bukan mengontrol yang lainnya. Ya. Sekarang agama apa sajalah, agama Kristen, ya kalau kita bilang agama Kristen, saya satu-satunya orang yang tidak mengakui ada agama Kristen. Enggak. Ya. Kalau saya ditanya, kemarin saya khotbah di sana, kita tidak ada, saya tidak agama ya, tapi bukan berarti saya tidak bertuhan. Tunggu dulu. Nah, fungsinya keimanan kita, keyakinan kita, katakanlah yang menurut orang lain itu agama itu untuk mengontrol diri sendiri, bukan untuk mengkritisi yang lain atau agama yang lain. Islam mengkritisi agama Kristen, mengkritisi, itu tidak benar ya. Jadi betul. The purpose of religion not criticize others, ya kan? Jadi kemudian lagi, saya sering kalau di organisasi yang saya pimpin seperti Setia Kita Pancasila, ya, saya bilang apa? Hidup untuk agama atau agama untuk hidup? Yang terjadi sekarang kan itu, ya. Sekarang saya tanya, hidup untuk agama atau agama untuk hidup? Hidup untuk agama ya akan membunuh orang, tahu nggak, demi agamanya. Nah, bagaimana merubah mindsetnya anak bangsa ini? Oh, saya ada pidato saya, nanti dengarlah, saya buka nanti ya. Sedangkan kalau agama itu untuk hidup ya, agama itu dipercaya untuk kehidupan kita, harusnya orang itu semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena katanya agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Nah, ini kita buktikan saja. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Sehingga seharusnya kita tidak saling mencelakai atau membunuh atau menginjak-injak minoritas. Itu kalau kita beragama. Tapi nggak ngerti. Di mana sih orang mengajarkan agama seperti itu?
Kemudian, jadi kalau kita fanatik beragama, itu kita bisa saling bunuh. Agama kami yang benar, agamamu jelek. Ya kan? Seperti ada kalimat seperti ini, agama yang paling benar di mata Allah adalah agama. Silakan. Tapi jangan mengkritiki agama lain. Nah, makanya kan jangan dipaksa. Nggak bisa. Masalah keyakinan. Coba ke Singapura sana, paksakan orang. Oh, di sana ada free thinker. Dia nggak beragama, yang kita sebut ateis. Tapi orangnya lebih baik daripada orang beragama. Terus bagaimana kita mikirin sekarang? Loh, saya sering bergaul sama perwira sana. Saya tanya juga kadang, what is your religion? Hari Minggu dia nggak ikut ke gereja. Nah, hari Jumat dia nggak juga sembahyang. Oh, I am free thinker. Kolonel, waktu itu saya masih kolonel. I am free thinker. Gitu loh. Jadi memang beda-beda. Tapi kalau sudah fanatik beragama, silakanlah Anda fanatik beribadah. Sehingga kalau Anda fanatik beribadah, mau sembahyang 10 kali satu hari, ya, bahkan 1000 kali pun orang nggak akan ganggu. Silakan. Ini coba, saking fanatik agama lain tidak boleh beribadah. Gimana? Ya, aneh kan? Tapi siapa yang harus? Nah, itu harusnya pemerintah yang ngambil alih. Seperti bendera, Bu, ya. Ya. Bendera di sini kan dipakai lah itu jadi salat atau jadi apa kan? Ya. Nah, di Singapura dilarang. Tidak Betul, boleh mengibarkan bendera Palestina. Coba, itu kan tegas. Ya. Betul, Kenapa? harus gitu, Pak. Betul. Karena bahaya. Itu merubah mindset. Cobalah. Bendera orang. Betul. Nah, itu yang saya temukan ya. Saya analisa ini gimana bangsa saya ini. TNI harus tegas, Pak. Iya, harus kalau tegas nggak tegas nanti, Pak. nggak bisa. Betul, Ya, Pak. nanti kalau dibilang makin tegas, rusak. sekarang gini, Bu. Kalau dibilang tegas, wah, Orde Baru kembali. Nah, itu. Ya. Nah, Ya. itu. Nggak apa-apa, Pak. Nah, itulah. Ya, tergantung nanti Pak Prabowo ini bagaimana dia. Ya, Ya. kan? Maaf Pak Tobing. Tegas dengan penuh kasih. Ya, itulah. Jadi saya bisa komentar itulah. Jadi jangan fanatik beragama. Kalau jadi fanatik betul. beragama, maka mengakibatkan seseorang itu menjadi pembunuh, manakala seseorang itu menjadi fanatik dan radikal. Karena sebetulnya tidak ada agama disebut agama baik dan agama yang jelek. Ya. Saya sama orang Buddha diterima. Ya. Ya, Izin Pak diterima. Ya, oke, lanjutlah Pak. Siapa lagi? Terima kasih ya Bu ya. Hanya itu Bu, yang bisa Pak, saya Pak, jawab. izin satu lagi, Pak. Satu lagi lupa, Pak, Ya, saya. monggo. Begini, saya gini juga, Pak. Bukannya kita tuh ini, kenyataan yang ada itu ustadz itu kalau berceramah di masjid-masjid itu kan malah selalu yang menyinggung kita gitu loh. Jadi apakah tidak ada peringatan gitu loh dari pemerintah melalui apa TNI? Nah, TNI intelnya itu. Jadi kalau misalnya ustadz itu juga harus ditegasi, bukan cuma yang agama lain yang harus dioprak-oprak, tapi mereka. Nah, itu TNI apakah berani melakukan itu gitu loh. Karena apa? Itu yang merusak dari generasi muda saat ini. Itu juga khotbah-khotbah dari ustadz yang ada di masjid-masjid. Karena saya sering sekali mendengar, Pak, gitu loh. Cuma itu, Pak, satu lagi itu. Iya. Terima kasih, Pak. Malaysia ya. Saya juga sering ke Malaysia. Mungkin untuk berapa kali saya udah ke Malaysia itu. Tidak terhitung lagi. Di Malaysia, Mahathir itu melarang loh. Ustadz itu kalau mau khotbah, mau dakwah di masjid, itu harus izin. Iya, harus izin. Kalau di kita ini bebas. Jadi begini, kalau saya lihat ya, agama saudara kita yang seberang ini, dia bebas, sebebas-bebasnya ada di Indonesia. Saya beritahu. Di Indonesia dia bebas sebebasnya. Tapi dia begitu keluar, tidak bisa. Coba ke Myanmar, oh dicincang kepalanya. Ke Cina, oh dicincang. Rohingya itu nggak mau tahu
pemerintah Birma, urus negaramu, jangan urus negara saya. Di Cina itu Uighur ya, yang daerah Muslim dulu, mau campur tangan kita ya, Muslim Brotherhood, mana berani. Hah? Apa kata Cina? Ini bukan negaramu, kedaulatan saya di sini, nggak usah ganggu, urus negaramu. Tapi beginilah, Bu, kalau saya yakin dan percaya, nanti mereka tuh dibuka matanya, ya, apalagi Amin. di zaman internet ini ya, Betul. zaman keterbukaan. Makanya dulu Tuhan Yesus perintahkan kepada si Daniel apa? Simpan dulu, jangan dibuka. Tapi sekarang udah dibuka materai itu. Karena udah lihat lah di mana-mana. Coba bayangin ya, saya lihat India, wah sudah mulai. Sebentar lagi Kebenaran Indonesia pasti ya Pak sudah ya. mulai. Jadi Betul. kita udahlah, kita ngapain bela-bela agama kita? Nggak ada. Tuhan, nah kita Tuhan tidak sendiri. diajarkan membela agama. Kita Tuhan mengajarkan Tuhan yang turun tangan, mengandalkan Tuhan itu aja. Potong Pak Jenderal. Udah Bu ya? Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yuk. Kita mau Masih ada lagi? mengingatkan- Iya Pak, masih ada Pak Paul Dere. Paul. Saya hanya mau, Pak Paul Dere. iya, cuma saya mau mengingatkan waktu sekarang sudah jam 00.15 Pak ya. Jadi mau dilanjutkan atau Pak Paul Dere yang terakhir. Oke lah, satu lagi ya. Satu lagi. Saya tadi malam pun tidurnya jam 3. Silakan Pak Paul Dere. Pak Jenderal Horas. Horas Pak Jenderal. Iya. Iya gimana? Sehat-sehat yang penting ya, Mang. Ya, begitulah. Saya terus berjuang. Iya, jadi gini Pak Jenderal, itu tadi kan Bapak membahas masalah demokrasi di bidang pers ya. Ini juga PR buat Pak Prabowo ya. Karena kita lihat selama ini pers Indonesia itu sangat-sangat tidak berlaku konstitusi gitu loh, Jenderal. Dia tidak melakukan, saya itu non-blok, artinya jadi kayak berita-berita dari Israel itu kan, Tribun atau sebagai TV One itu kan hanya menceritakan justru kebalikan dari berita yang sesungguhnya. Nah, ini saya pikir kalau pemerintah yang baru nanti ini kalau tidak dibenahi masalah pers ini Pak Jenderal, itulah yang bisa ngobok-ngobok persatuan dan kesatuan bangsa Pak Jenderal. Kalau pers ini masih dibiarkan terus begitu, ya kita bangsa pasti nggak ada menilai demokrasi itu hanya di bibir aja. Saya pikir Bapak pasti punya satu kriteria khusus untuk membenahi ini loh, masalah pers Indonesia ini yang sudah nggak non-blok lagi gitu loh Pak Jenderal. Itu aja Pak Jenderal. Terima kasih. Iya, saya punya teman ketua Dewan Pers Nasional. Kalau mereka benar kok, ya petunjuk-petunjuk dia benar, tapi yang melaksanakan ini malah banyak bertentangan. Ya, karena ketua Dewan Pers teman saya dulu itu udah lemana semua. Yang sekarang juga begitu. Jadi susah ya, karena tidak satu kepala kita ini, tidak satu misi, tidak satu visi. Memang yang paling berbahaya ini, ya pers ini, peran media ini, yang bebas. Kan saya bilang, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, ya, secara moral, kepada siapa? Tuhan, kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan negara. Sementara mereka seenaknya, ya, medianya bebas sesuka-sukanya, bahkan memihak. Nah itulah, bahkan memihak, bukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara lain. Mending Pak kalau memihak Pak, provokasi malah. Apa? Mending kalau memihak malah memprovokasi. Ya itu, sudah di samping memprovokasi, mengedukasi lagi rekan-rekannya kan. Iya, mengedukasi yang benar. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya itulah. Ya Pak Paul, memang berat kita ini, bangsa ini berat. Saya juga sampai
Kadang-kadang saya berdoa, aduh Tuhan, kenapa aku lahir di Indonesia? Kenapa saya lahir sebagai bangsa Indonesia? Nah, itu pertanyaan. Kenapa saya menjadi pengikut Kristus? Ya itulah. Bagaimana nanti masa depan Indonesia ini, masa depan anak-anak saya, masa depan cucu-cucu saya? Coba. Kita nggak jelas. Kalau tidak, jadi saran saya ini sebelum habis ya. Ya. Jadi gimana? Masih mau dilanjutkan atau mau selesai? Cukup, udah jam 1:30. Sudah 1:30 ini. Iya, ya kita tutup dalam doa saja Pak Tobing. Oke, masih ada tambahan nih, tapi udahlah nanti kesempatan berikutnya aja lah ya. Buat minggu depan ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.